Al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Ta'riful hukmi syar'i, ta'rif definisi hukum syar'i, hukum syariat. Apa sih hukum syariat itu? Al-hukmu lughatan, hukum secara bahasa. Al-man'u, hukum itu artinya al-man'u, pencegah. Wa minhu summiyal qadi hakiman. Oleh sebab itu dinamakanlah seorang qadi itu disebut juga hakim. Bahasa Indonesianya hakim, qadi. Kenapa disebut hakim si qadi? Li'annahu yamna'u minadz zulmi. Karena si hakim itu mencegah daripada kezaliman. Ya. Wal hukmu syar'i, adapun hukum syariat secara istilahan, secara definitif, huwa adalah madalla alaihi khitabus syar'i, sesuatu yang menunjukkan kepadanya khitabus syar'i, Al-Quran wal hadis. Khitab syariat itu kalamullah, kalam Rasulillah. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Min talabin, daripada apa yang dituntut. Wa au takhyirin, atau diperkenankan, diberi kebebasan, boleh milih. Au wad'in, atau secara wada. Secara wada, gimana secara wada? Sah atau batal nanti. Maka wa yadkhulu fi khitab syar'i, maka masuk dalam definisi tadi ma dalla alaihi khitab syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in, masuk ke dalam khitab syar'i, al-khitab al-mubashir, khitab yang langsung kal Quran seperti Al-Quran, wa ghairul mubashir, dan yang tidak secara langsung kal ijma'i wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas, itu juga khitab syar'i wa ghairihima. Ya. Khitab itu apa sih? Obrolan, omongan ditujukan kepada lawan bicara. Syar'i, syariat, alias Allah ngomong kepada kita. Maunya Allah apa dalam diri kita, diwakilkan melalui Al-Quran dan hadis. Maunya Allah ada di situ. Contohnya apa khitab syar'i? Ya, aqimis salata min dulukil apa? Dulukis syams, dulukis syamsi. Ayatnya, akimi apa akimu? Aqimis salata liduluki syamsi. Ayat Al-Quran itu khitab syar'i. Ucapan Allah Ta'ala. Ya. Wal mukallaf, dan dengan kata mukallaf alias af'al mukallafin. Mukallaf itu maksudnya kullu balighin akil, setiap orang yang sudah balik akil. La kharaja saghiru wal majnun, maka tidak termasuk, dikeluarkan anak kecil dan orang gila. Pekerjaan anak kecil, pekerjaan orang gila tidak masuk khitab syar'i. Kenapa? Karena anak kecil diajak ngomong kagak nyambung. Orang gila apalagi kena obrolan Allah, ucapan Allah, khitab syar'i. Udah pasti kagak kena banget. Manusia aja yang ajak ngomong kagak kena, apalagi Allah. Pantas nggak dibebankan hukum? Enggak. Paham ya? Adapun yang dimaksud talab dalam definisi tuntutan, yasmulu talabil fi'il, maka masuk ke dalamnya menuntut mengerjakan sesuatu, wa talabit tarak, dan menuntut meninggalkan sesuatu.
Menuntut mengerjakan sesuatu maksudnya adalah wajib dan sunnah. Menuntut meninggalkan sesuatu maksudnya haram dan makruh. Wa takhir, yang dimaksud takhir boleh milih adalah at-taswiyah, sama aja antara melakukan dan meninggalkan. Bainal fi'il wa tarak. Wa yashmulu al-mubah. Ini masuk ke dalamnya kemubahan. Tuh. Ya. Wal wada, yang dimaksud wada yuradu bihil hukmul wad'i al-ati. Maksudnya adalah hukum wada, hukum wad'i yang akan dijelaskan kemudian. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa itu nanti kemudian. Hukum wad'i itu simpelnya sah atau batal. Apa hukumnya begini, begini, begini? Sah. Kan kita sebut apa hukumnya. Apa hukumnya sholat nggak pakai wudhu? Bukan kita bilang haram. Haram sih memang sholat nggak pakai wudhu kalau sengaja. Jangan. Apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya wudhu tidak basuh rambut, tidak mengusap rambut? Kita bilang haram? Tidak. Kita bilang wajib? Tidak. Hukumnya wudhu tanpa mengusap kepala, mohon maaf, hukumnya adalah batal. Kan hukum juga tuh. Batal sah itu hukum wad'i namanya. Ulang ya, bareng-bareng. Ma huwal hukmu syar'i? Wa ma dalla alaihi kitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wada'in. Al-hukmu syar'i huwa ma dalla alaihi kitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wada'in. Ahsan. Hukum syarak adalah apa-apa yang menunjukkan kepadanya, khitabus syarak, menunjukkan kepadanya ucapan Allah Ta'ala berupa Al-Quran ataupun hadis, ataupun yang khitab tidak langsung seperti ijma' dan qiyas. Ya. Menunjukkan kepada apa? Ya kepada yang disebut hukum syarak itu. Jadi kata innamal khamru wal maisir wal azlamu itu menunjukkan pada apa? Oh, pada haramnya khamar, haramnya judi dan lain sebagainya. Oh, berarti haramnya judi itu namanya hukum syar'i karena ditunjukkan oleh khitab syar'i, yaitu ayat Al-Qur'an. Baik menunjukkannya itu pada berupa tuntutan. Tuntutan itu bisa tuntutan mengerjakan ataupun tuntutan meninggalkan. Tuntutan mengerjakan bisa berupa wajib, bisa berupa sunnah. Kan sunnah dituntut mengerjakan juga. Tuntutan meninggalkan pekerjaan seperti makruh ataupun haram. Kan dituntut oleh Al-Quran, kitab syar'i dituntut untuk meninggalkannya. Contohnya tadi, innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu kan ayat Al-Quran. Berarti kitab syar'i karena ucapan Allah Ta'ala ditujukan kepada kita, mukallaf. Ya. Ya kan? Berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Yang tidak mukallaf tidak ikut-ikutan. Baik menunjukkannya kepada menuntut melakukan sesuatu, baik wajib maupun sunnah kan menuntut melakukan sesuatu, ataupun menuntut meninggalkan sesuatu, haram, makruh, ataupun sama aja antara melakukan dengan meninggalkan. Takhir berarti mubah. Masuk juga hukum syar'i apa? Al-wada', hukum wada'i. Apa hukum wada'i? Sah dan batal. Jadi singkatnya hukum syar'i adalah 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah, 4. Makruh, 5. Haram, 6. Mubah udah belum? Udah. 6. Sah, 3.
batal. Nah, 7 ini. Ada yang nambahin 1, khilaful aula. Inilah yang namanya hukum syar'i. Semua hukum ini berkaitannya dengan af'al, bukan dengan lain-lain. Dengan af'al, dengan perbuatan. Semua hukum tadi haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal, itu semuanya berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Mukallaf. Mukallaf? Hah? Balik akil. Ya. Maka babi haram tidak haram babi? Babi tidak haram. Yang haram makan babi. Nah. Amer haram amer. Amer tidak haram. Yang haram minum amer. Ya. Petasan haram petasan. Petasan tidak haram. Yang haram makan petasan. Haram makan petasan. Ya. Pizza haram pizza. Pizza tidak haram. Yang haram makan pizza dari mata. Haram. Ya, maka perbuatan beda, hukumnya beda. Makan pizza dari mulut mubah. Makan pizza dari mata haram. Masukin pizza gitu ke lambung tapi dari mata haram. Ya enggak? Beda perbuatan, beda hukum. Maka setiap perbuatan ada hukumnya. Tidak berkaitan dengan zat. Ini kopi tergantung buat apanya, mau ngapainnya. Bisa jadi haram. Contohnya apa? Udah dibikinin kopi sama Ubed penuh. Anu siram ke mukanya. Contohnya. Apa hukumnya? Haram. Panas lagi, apalagi masih panas. Lagi melepuh-melepuhnya. Haram nggak? Haram. Berarti kopi pun bisa jadi haram. Kenapa? Tergantung buat apa kopinya. Kalau buat minum nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapain dia nanya begitu? Rokok ente? Iya. Di mana? Coba sorot mukanya nih, yang nanya. Kan ente udah tahu hukumnya. Habis itu nyari YouTube Anda dah, ya kan? Download dah, potong dah. Rokok tidak haram. Nggak dilanjutin, potongnya sampai situ. Dasar India. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana